pun yang bikin jadi bonding kita antar pemain tuh lebih cepat ya. Kita ngobrol, mulai bercanda, makan juga yang makan, sambil ngobrol, ada yang pegang handphone. Jadi ya kalau ngomongin itu jadi sekalian tentang social media sih iya banget sih. Nah, sama sih aku lebih ke mikirnya kayak dopamin detox. Jadi awal-awal tuh susah banget rasanya keluar dari nggak ada hasil tuh berat banget. Tapi lama-lama tuh apa ya, jadi hal-hal kecil tuh bikin happy banget sih. Kayak kita tuh jadi bercanda mulu sama Bu Gita aja, kita bercandain terus jadinya ya lebih suasananya lebih menyatu dengan alam. Naila, ini film horor kedua kamu gak sih? Untuk mendalami perannya berbeda nggak dengan beberapa film horor kamu lain? Beda, pasti kamu bikin pendalamannya emang beda kan. Untuk karakter Naila ini emang kebetulan sebenarnya juga nggak terlalu jauh ya dari karakter yang tanya, gerimis gitu. Begitu juga sama Pablo, itu kamu banget gitu. Belum lagi kan namanya juga sama-sama Naila. Pendalaman karakter yang dibikin buat itu kita juga lumayan lama waktunya, apalagi aksen di Jawanya itu yang paling tantangan juga. Sama dengan kesurupan minta di Kafani Indonesia yang menurut aku juga salah satu pendalaman yang memakan waktu cukup lama, gimana aku perlu tahu kenapa gitu kesurupan itu kenapa kayak gini, karena jarang itu sih paling. Nah, seperti apa sih kamu sendiri saat ini mungkin lagi digandrungin para penikmat film, apalagi kamu kemarin meledak di film horror yang horror lagi gitu ya, masih main Rasanya senang, terima kasih banyak. Juga ya kedepannya karya-karya aku masih tetap bisa dinikmati dengan karakter-karakter aku yang lainnya, karakter-karakter baru, dan aku juga tetap terus berusaha untuk memberikan performa yang terbaik juga dari aku. Terus main Nah kalau candu sih lumayan kali ya, karena iya jadi stress relief gitu sekalian teriak-teriak. Cuman sebenarnya kalau misalnya ditanya horor dulu, kebetulan emang tawaran-tawaran yang ada emang horornya juga bagaimana ini. Aku sendiri kan emang baca naskahnya dan aku emang beneran tertarik gitu, karena ini kan anak-anak SMA gitu dan aku juga anak SMA, jadi cerita itu dekat gitu, itu sih yang bikin aku tertarik. kalau kamu pertama kamu sebenarnya film horor kedua aku ya gimana mungkin gimana ya sebenarnya kalau misalnya dibilang ini film ini baru film pertama aku sebenarnya, kalau misalnya dibilang kayak gitu bisa, karena film horor yang sebelumnya itu sebenarnya syutingnya buat aplikasi, jadi cuma kayak 7 hari doang syutingnya. Nah di sini baru kerasa banget syuting horor yang beneran, wah aku baru pertama kali, iya bener-bener seru, penuh tantangan, syutingnya juga dapat cast dan kru dan sutradara yang sangat amazing, jadi tidak terlupakan. Kita nonton kemudian karakter kamu sih capek banget di film itu gitu. Kalau pas syutingnya atau setelah syuting itu Gak capek sama sekali kok, gak ada capek-capek, pokoknya di syuting ini semuanya capeknya hilang karena dapat cast dan kru dan sutradara yang sangat amazing ini. Jadi kayak kita tuh setiap habis take tuh kayak bercanda-bercanda lagi. Tertarik untuk sama enggak? Mbak Gina, ini pemilihan cast-nya sendiri itu gimana sih? Apakah sesuai bagaimana cara pemilihan Mbak Gina dari Flandrini, terus Naila gitu, bagaimana cara pemilihannya mungkin boleh dijelasin? Proses casting memang pengen ketemu langsung sih dengan para pemain-pemainnya, jadi supaya aku tahu karakter mereka tuh aslinya seperti apa dan kira-kira punya similarity atau mungkin kedekatan atau apa yang kira-kira cocok gitu. Jadi karena memang film ini kan ensemble cast-nya juga kita butuh yang banyak gitu kan, makanya pada saat aku lagi ngobrol sama mereka aku nggak langsung ngasih tahu mereka jadi siapa, jadi aku pengen tahu dulu personality mereka kayak gimana, passionate apa mereka terhadap projectnya kayak gitu sih, sampai akhirnya kita ketemu pemain-pemain yang memang cocok, Termasuk Rini dan Naila. termasuk Rini dan juga termasuk Naila. syuting berapa hari dan di mana? Production shooting days itu kayak sekitar sebulan ya, kita bulan syutingnya sekitar 20 hari sih. Karena kita syuting di Jogja semua kan, jadi kita nggak bisa pulang balik, jadi emang kayak kita sebulan di Jogja. Naila, kan tadi ada peran kamu di Kafanin, bagaimana saat syuting itu ada ketakutan tersendiri nggak sih di Kafanin saat ini? Pasti sih, setiap aku meranin adegan-adegan kayak gitu sama buat akunya sendiri itu jadi tantangan.
apalagi kan ada hal baru juga yang aku coba di sini, emang kesulitannya benar-benar misalnya ngeliatin muka yang asli gitu, kadang kan biasanya pakai software atau apa gitu kan, ini emang benar-benar real, dan itu cukup menjadi tantangan buat aku untuk menemukan titik gimana nih biar orang tuh melihatnya kayak ya orang ini tuh kesurupan gitu kan. Orang kesurupan tuh biasanya matanya kosong tapi dia tuh menyampaikan perasaan gitu, entah itu sedih atau marah atau ketakutan. Jadi itu sih lebih yang aku mikirin gimana caranya fokus aku tuh terhadap apa yang aku rasakan gitu sih. Jadi nggak yang ke arah-arah bisnis waktu pas lama syuting proses scene itu mungkin ada, cuman aku nggak fokus ke sana. Ini kan di dalam proses syuting ada apa namanya, ada ketakutan-ketakutan. Bagaimana sih cara kalian untuk membuang rasa takut itu? Apa yang kalian lakukan mungkin di lokasi syuting? Ya bercanda aja Ya mereka pada bercanda kita deh. bercanda ngobrol-ngobrol gitu, dan kita emang janjinya tuh dibikin harus aware sama keadaan sekitar. Kalau misalnya ada teman kita yang bengong atau yang gimana, kita harus langsung care gitu sama keadaan. Selama syuting tuh ada larangan gak sih dari warga setempat gitu ya, selain yang bengong gitu? Ada sih, ada beberapa larangan di tempat itu yang kita nggak boleh langgar, misalkan kayak nggak boleh ngambil batu atau mungkin danpon atau apapun yang berhubungan sama tempat itu, jadi nggak boleh dibawa pulang gitu. Terus juga nggak boleh berkata-kata yang kasar, yang sombral gitu nggak boleh. Jadi memang kita benar-benar menjaga diri supaya kita bisa syuting dengan aman. Mbak Gina, Bahasa Jawanya mungkin seperti jadi tantangan juga gak sih buat kalian? Tantangan banget sih. Tantangan banget, Tantangan maksudnya banget. juga sampai akhirnya Iya, aku ada satu adegan aku sampai nangis dan Naila yang tenangin aku. Naila nggak apa-apa, karena panik karena bahasa Jawa itu panjang banget, terus kayak ada pergantian banyak banget kan waktu di set. Jadi itu kayak panik, cuman untungnya kita selalu dijagain juga di set sama Mas Wahid. Jadi kalau misalnya ada bahasa yang kurang pas gitu itu langsung dikasih tahu, dan kita ada proses reading juga sebenarnya untuk mendalamin bahasa Jawa. Dan bahasa Jawa itu mereka juga sedikit bahasa Jawa atas ya, mau Inggil nggak common beneran yang bikin mereka gitu, jadi bisa Mbak Gina boleh share sedikit nggak sih tentang konsep pembuatan poster ini? Kenapa sampai yang tengah itu dimajuin terus kayak muka itu bener-bener kayak semuanya itu punya ekspresi yang Iya, konsep posternya sih memang waktu itu kita develop juga sama tim dari Alvin yang bikin posternya. Terus memang dari awal sketchnya tuh mau bikin tetap ada suasana camping di tengah hutan gitu, dan ada proses kesurupan yang lumayan mengerikan di situ. Dan di sini kan memang karakter Naila dia kesurupan pocong ya, dan kenapa batik, karena memang di situ kan mereka nggak mempersiapkan sebenarnya kain kafan beneran gitu, jadi apa yang dipakai permintaannya itu yang dipakai si belinya sebenarnya si apa anak yang kesurupan ini. Terus juga yang lainnya juga memang karena judulnya kesurupan massal, jadi memang setiap orang yang ada di sini mengalami itu sih, kejadian kesurupan. mungkin pemainnya bisa ceritain pas lagi shoot apa waktu pemotretannya gimana keseruannya? Oh seru banget. Kita syuting beneran beneran di hutan lagi. Jadi kita kayak rasanya balik lagi waktu syuting, karena kan photoshootnya setelah syuting selesai. Jadi kayak bernostalgia. ini bukan di studio, kita beneran di hutan asli. Iya betul. Oke, terima kasih semuanya. Lanjut nanti habis ini sama dia.